Mungkin teman-teman ada juga ya yang sama kayak aku ya, ketika harus pensiun jadi TKW itu bingung mau ngapain di Indonesia, mau kerja apa kayak gitu kan di Indonesia. Sedangkan orang tua ataupun keluarga di Indonesia udah benar-benar menginginkan kita untuk balik ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini aku ingin tanya ke teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian, atau usaha apa yang harus dilakukan ketika TKW balik dari kerja dari luar negeri. Coba komen-komen ya teman-teman, karena aku butuh banget jawaban, karena aku butuh banget pemasukan, biar aku tuh ada masukan, ada planning kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian berada, komen-komen apa yang harus aku lakukan ketika aku balik. Yang aku rasakan saat ini ya teman-teman, karena memang keluarga aku sendiri tuh udah nyuruh aku balik ke Indonesia kayak gitu kan. Nah, aku sendiri tuh bingung banget, aku mau kerja apa nanti di Indonesia, terus mau ngapain kayak gitu loh. Bukan karena udah biasa di sini digaji, biasa di sini dapat uang, bukan ya, tapi karena bingungnya nanti ketika di Indonesia mau kerja apa gitu. Walaupun memang penghasilan di Indonesia mungkin nggak banding dengan ada kita kerja jadi TKW di Hong Kong atau di luar negeri kayak gitu ya, tapi tidak masalah kalau memang udah ada planning di Indonesia mau kerja apa yang bisa menghasilkan uang kayak gitu kan. Karena kita ya kalau ya kecuali kalau misalnya aku sendirian kayak gitu, hidup sendiri nggak ada anak kayak gitu, mungkin bebannya nggak kepikiran ke situ gitu. Tapi kalau kita punya anak, otomatis kita berpikir, aduh besok kalau aku udah nggak kerja, anakku minta uang, aku mau cari dari mana, uang dari mana, utang kalau aku pinjam mau dibalikin pakai uang siapa kayak gitu kan. Jadi memang banyak banget beban-beban pikiran yang sudah dipikirkan ketika kita akan resign atau kita akan balik ke Indonesia dan nggak kerja lagi di tempat kita kerja kayak gitu kan. Bukan karena kita takut nggak dapat uang bulanan sekian bukan, tapi lebih kepikiran nggak ada usaha, nggak ada pemasukan sama sekali, sedangkan kebutuhan anak-anak itu tiap hari harus ada. Jadi beban yang berat untuk meninggalkan Hong Kong kalau menurut aku itu seperti itu ya teman-teman. Aku aja bingung. Bukan karena aku nggak mau balik ya, tapi karena memang disitulah aku berpikir aku harus usaha apa, harus kerja apa ketika aku balik ke Indonesia. Dan ya harus ada pemikiran atau planning, tapi untuk saat ini memang benar-benar nggak ada planning. Bahkan kalau ditanya ya bingung. Jadi pasti teman-teman semua juga banyak yang sama kayak saya kan, mau balik ke Indonesia bingung mau usaha apa, mau kerja apa kayak gitu kan. Kalau misalnya ngomongin dagang, semua orang udah pada dagang ya kan. Kalau misalnya mau kerja jadi pembantu rumah tangga di Jakarta, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena kerjaan itu sama antara Jakarta dan kerjaan di luar negeri. Yang beda itu cuma ngomongnya aja. Jadi kayak masa sih kayak gitu loh. Jadi lebih baik kerja apa di rumah sendiri yang menghasilkan. Itu pasti teman-teman sama kan seperti itu. Harus gimana coba untuk teman-teman semua? Adakah teman-teman yang punya solusi ketika kita balik ke Indonesia, terus kita harus ngapain, kerja apa, usaha apa? Coba mungkin ada teman-teman yang punya jawaban, punya komen, punya masukan-masukan usaha apa ya. Coba untuk teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian berada, berikan aku masukan dan komen-komen apa yang harus aku lakukan ketika aku harus balik ke Indonesia. Aku tuh kayak takut nggak ada pemasukan, nggak bisa kerja, anakku minta uang tuh kan. Di situ bingungnya aku ya teman-teman. Dan teman-teman tuh jangan bilang udah nikah aja, pasti ada kan, udah nikah aja biar ada yang tanggung jawab. Itu bukan solusi. Nikah itu bukan solusi, tapi nikah itu adalah rencana yang harus direncanakan dan harus dilaksanakan dan harus dipikir secara matang. Bukan karena kita senang sama senang terus kita nikah terus kita sah kayak gitu, bukan, tapi kita harus berpikirkan secara baik-baik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya jawabannya nikah aja nanti ada yang nafkahi segala macam, itu bukan jawaban dan bukan solusi ya.
Sekali lagi itu bukan jawaban ataupun solusi. Terima kasih banyak ya. Jadi untuk teman-teman semua silahkan komen apa yang harus dilakukan ketika seorang TKW itu balik. Terima kasih banyak ya yang selalu setia dengan Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Capek guys.